press air kita bisa buka. Nah, seperti ini. Tapi dia ngasih juga island yang segede gaban gini. Ya. Jogja sebagai kota wisata emang nggak pernah kehabisan tempat untuk ditunjukkan sebagai ide-ide menarik yang bisa kita aplikasikan dalam teknik arsitektur. Nah, teman-teman, kali ini kita akan ada di satu tempat yang mana kita akan belajar tentang desain Mediterania ataupun hacienda. Apa sih bedanya? Kita nggak usah buang banyak waktu di konten arsitektur. Let's go! Halo Mas Eka, Halo Mas. apa kabar? Baik. Nah, teman-teman, kita di sini udah ditemenin sama arsitek yang mendesain tempat ini, villa ini. Mungkin bisa dikasih tahu nama villanya apa dan juga Mas Eka dari Biro Arsitek apa? Oke, begini teman-teman, ini nama villanya Villa Princesa. Lalu konsepnya yang saya usung di Villa Princesa ini adalah hacienda. Hacienda itu sebenarnya gaya arsitektur dari Meksiko, Kolombia, ada sedikit Spanyolnya itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya Meksiko. Lalu kami itu dari CV Teduh Gria Semesta, nama istilahnya brand arsitekturnya Eka Design and Build seperti itu. Eka Design and Build. Iya, jadi itu sama, ada dua nama itu sama semua sih. Karena kan Manajemennya construction, sama. design and build ya. Ya, gitu. Proses mendesain villa ini kurang lebih sekitar 2 bulan. Itu lalu masa pembuatannya sekitar 7 bulan setengah lah. Gitu. Kalau total luasan arealnya sendiri ada? Total luasan area tanahnya di sini itu sekitar 1.100 meter persegi. Karena untuk pastinya itu kita kurang bisa akurat karena kan lokasinya tidak square ya, tidak kotak gitu. Untuk bangunannya sendiri itu sekitar di 80%-an. 80% dari total luasan, ya. Nah, dan total luasan itu ada berarti ada tiga unit villa. Ada 3 unit villa terbagi. 1 unit villa itu isi 2 kamar, 2 unit villa isinya 3 kamar. Yang per masing-masing unit itu mempunyai ciri khas, istilahnya ciri khas fasumnya masing-masing seperti itu. Kalau yang di sini yang sekarang kita berada sekarang ini itu di unit 1, unit yang isinya 3 kamar. Gitu. Jadi kolam renangnya itu posisinya persis menghadap ke timur dan dia ada backgroundnya di saat senja itu kelihatan matahari dari sini bagus sekali. Gitu. Nanti kalau yang di unit 2 yang di isinya 2 kamar itu dia agak condong ke selatan. Nah, selatan itu dia dapat view ke sisi sawah sedikit sama ada ngintip-ngintip matahari senja. Jadi semuanya bisa maksimal. Kita ngasih view-nya seperti itu. Bagaimana kalau kita geser ke tempat yang lain supaya pembahasannya bisa lebih detail ya? Ayo, Biar mari, sekalian Mas. kita lihat ya. Ya, mari. Nah, ini kita berarti udah masuk di main area ya sebenarnya ya. Main area, ya. Karena ini berarti dia kasih kita dapat kitchen, tapi dia ngasih juga island yang segede gaban gini. Ya. Terus bahkan dengan yang island segede gaban gini masih ada dining area yang punya meja gede banget. Ya. Terus untuk area TV dia sunken itu ada alasan khusus nggak? Sebenarnya biar lebih santai aja sih. Jadi kita memainkan satu bentangan luas ini nggak terlalu monoton flat dia. Jadi kita kasih layer dia di bawah biar lebih rileks aja. Dan untuk countertopnya saya pakai marmernya Full Carrara, marmer. dia full marmer, solid ya. Lalu untuk kabinetnya bawahnya segala macam itu pakai kayu jati kelas 1 TPK, itu ada sertifikatnya. Finishingnya rustic, natural doff dia sudah di finish ini seperti ini penampakannya. Jadi ini juga teman-teman bisa tiru ya. Jadi ini kelihatannya kayaknya kayak nggak di finish, tapi sebenarnya ini udah di finish. Cuman ya doff atau dead matte ya. Jadi nggak ada glossy-glossinya. Cuman ini udah di finish, jadi dia udah tahan air ya. Tahan air, sudah waterproof. Waterproof. Sudah waterproof. Oke. Nah kalau untuk dapurnya juga simple banget. Cuman ada arch-nya dikit, terus
ada masih pakai marmer ya untuk countertop ya. Countertopnya pakai marmer. Countertop, marmer, Tarara, kabinet juga kayu, dan ada sink. Di sini dia pakai warna hitam, diseragamin dari kulkas, water dispensers, dan kompor. Teman-teman juga bisa dapetin di Kihomart untuk model-model yang seperti ini dan pilihan sanitari yang lainnya. Kita geser ke kamar tidur ya? Boleh. Oke. Mari. Konsep desain yang kami rancang itu memang sudah diperhitungkan di pemilihan material. Gitu. Bagaimana customer begitu masuk dia langsung merasakan perbedaan nuansa sebenarnya. Jadi dari yang di luar itu kita eksterior memang panas, bright, tapi begitu masuk gimana caranya biar langsung comfy, homey, biar langsung ini kamar nih gitu. Adem ya. Kita pakai batu serai Bali ya. Batu serai Bali. Batu serai Bali namanya, nama populernya itu. Kelihatannya tuh agak mirip-mirip kayak gamping gitu. Iya, tetapi ini dia tidak seporus gamping. Dia lebih keras, lebih solid, tapi dia mampu menyerap hawa panas itu maksimal. Karena di sini pun dia udah dingin, beda sendiri dia. Selain itu dia jadi feature dekoratif untuk di area kamar. Kamar ya, betul. Supaya tidak monoton. Nah kalau untuk furniture, di sini juga kita punya ini king size ya untuk king size 2x2. Untuk headboardnya juga fully pakai kayu jati. Ya, ada permainan untuk di tembok untuk hiasan-hiasan dari rotan juga ya, serat alam ya. Iya, material alam. Iya, kayak kayu ya. Ternyata ini sebenarnya bukan kayu. Ini adalah material WPC. Ya, dan WPC ini sendiri kami sudah mencoba konsultasi dengan sales di Qhome juga apa yang mendekati dengan kayu. Ternyata yang paling durable dan memang dia secara look juga sangat-sangat mirip kayu itu di WPC sekayu. Dan secara structural juga dia ringan banget. Ya, ringan sekali nih materialnya. Gitu. Nah itu dia ya teman-teman, bisa tiru juga untuk mendapatkan material plafon seperti ini dan tentu saja bisa didapetin di Kihomart. Bau atau yang ada di kamar mandi ini kan penuh bakteri ya. Kalau kita kasih dia lembab, apalagi ini daerah Kaliurang kan terlalu risiko lembab jamur ya. Jadi kita pasang atap skylight biar dia tetap sehat kamar mandinya. Dan ini juga bisa dibuka tutup Mas. Ada ininya? Ada. Ini sudah saya siapkan. Ini remote-nya. Jadi kalau misalnya ingin dapat fresh air gitu. Fresh air kita bisa buka. Nah, seperti ini. Ini teman-teman bisa ditiru ya. Saya menggunakan motor untuk pagar supaya jadi buka tutup untuk atap. Secara konsep ini konsep klasik ya? Sebenarnya tetap Hacienda karena kita di sini menggunakan table-nya itu full teraso. Teraso ini juga teraso. Dan ini juga teraso, bathtub teraso. Terus tembok kita masih Hacienda juga konsepnya, kamprot, rapi gitu. Dan di sini yang paling menonjol, yang paling masif itu tetap di Serai Bali, karena memang ini kan villa ya, jadi biar konsep villanya itu benar-benar total dapat gitu. Karena kalau di tembok biasa kayak rumah tinggal. Terlalu monoton ya? Terlalu monoton, betul. Oke. Nah kita geser ke area showernya. Area shower, boleh. Nah di area shower juga bawa konsep arch-nya itu dibawa sampai kamar mandi ya? Sampai kamar mandi, betul. Untuk fetin wall, sabun segala macam ada aksesorisnya juga. Kayu-kayu jatinya juga dibawa ke dalam sini. Iya. Dan yang paling penting ini semuanya menggunakan sanitary dari brand yang berkualitas. Dan mereknya sendiri ini nanti teman-teman bisa cek modelnya, bisa dicek di sini. Semuanya itu ada di Kihomart, jadi tinggal cek aja langsung ke Kihomart. Nah kita bahas sedikit soal kolam renangnya ya Mas Eka ya. Oke. Nah kalau luasannya sendiri ini berapa nih kalau kolam renang? Untuk kolam renang ini kita ada lebar 2,5 dikali 6, berarti sekitar 15 meter persegi. Nah untuk teman-teman yang kira-kira pengen buat karya yang mirip-mirip dengan ini atau ada pengen berdiskusi dan konsultasi soal arsitektur, mungkin bisa kontak ke Mas Eka di mana Mas Eka? Bisa kontak di IG kami, di IG studio kami di Eka Design and Build. Itu yang pertama, yang kedua ada di CV Teduh Gria Semesta.
Itu yang bagian konstruksinya. Nah itu dia ya, nanti dicek aja ya ke Instagram ya. Nah kalau untuk teman-teman yang pengen tahu tentang Villa Princesa ini, nanti kita coba panggil dengan Mas Malvin. Halo Mas. Nah ini dia. Jadi teman-teman bisa coba cek aja untuk Mas Malvin ini yang akan bertanggung jawab soal di sini ya. Halo Mas. Halo, Nah, Mas. Mas mungkin bisa dijelasin dulu untuk yang Villa Princesa ini untuk harga dan cara bookingnya seperti apa? Oke, untuk saat ini kita udah bekerja sama dengan beberapa aplikasi, contohnya di Traveloka gitu. Kemudian untuk booking juga bisa melalui WhatsApp. Nanti dengan saya sendiri yang adminnya. Kemudian untuk harganya juga yang kita tawarkan itu yang 3 kamar mulai harga 4 jutaan nanti untuk weekday, untuk di weekendnya nanti harga di 6 jutaan gitu. Kemudian untuk yang 2 kamar kita mulai di harga 3,5an sampai 4 jutaan gitu. Mantap kan, untuk warga Jogja pengen staycation ataupun warga dari luar Jogja yang lagi jalan-jalan holiday ke Jogja, bisa coba kontak Villa Princesa. Dan kira-kira sampai di sini dulu, kita ketemu di video yang lain. Dan jangan lupa untuk follow semua akun sosial media dari Kihomart, baik di YouTube, Instagram maupun TikTok. Sampai ketemu di video-video yang lain, dan Kihomart pasti lengkap. Kihomart, pasti lengkap.